Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Apa kabar sahabat cerita cinta? Semoga sehat selalu. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like, share dan subscribe. Terima kasih. Disclaimer, cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata. Tidak ada unsur kesengajaan. Suamiku dilamar janda kaya. Bagian ke-33. Pasar tradisional yang dekat-dekat sini. Di mana? Ya, tanyaku menghampiri Mas Elang yang tengah mendampingi Nada dan Rara melanjutkan PR mereka yang belum selesai tadi karena keburu diusir warga. Kenapa? Bukannya untuk makan malam kalian sudah ada? Sahut Mas Elang menoleh ke arahku. Aku mau belanja untuk usaha. Itu. Lemari stelingnya boleh dipakaikan. Tanyaku menunjuk lemari kaca yang teronggok begitu saja di sudut ruangan. Penuh debu dan jaring laba-laba. Kamu mau usaha apa? Bukannya menjawab pertanyaanku. Dia malah balik bertanya. Mau jualan makan? Dikit-dikit aja dulu. Mau jual sarapan pagi. Kali aja ada yang singgah. Kata Nek Ayang penghuni sebelumnya jualan lontong di rumah ini. Berarti laku dong. Kalau aku juga jual sarapan pagi juga. Kamu serius? Serius. Bubur ayam buatan kamu enak banget loh. Pasti banyak yang suka. Aku tercekat, teringat kata Bu Ajeng. Mas Elang trauma dengan kata bubur ayam. Kenapa malah dia sendiri yang mengucapkannya? Kamu masih ingat cara membuat bubur ayam seenak dulu kan? Iya. Masih, sahutku tergagap. Ya, kalau memang kamu mau mulai usaha menjual sarapan pagi, aku saranin salah satu menunya bubur ayam. Nah, aku akan menjadi pelanggan setia kamu setiap pagi. Aku daftar duluan ya, kata pria itu sepertinya sangat serius. Mas Elang udah mau makan bubur ayam. Tanyaku masih tak percaya. Memangnya pernah aku enggak mau makan bubur ayam? Kata Bu Ajeng. Mas pernah keracunan dan sejak itu Mas enggak mau lagi makan bubur itu. Bu Ajeng juga melarang saya menyebut nama itu di depan Mas Elang. Astaga, Ibu, sampai segitunya dia. Tapi, sudahlah, mungkin Ibu tak mau aku jatuh cinta lagi sama kamu, Ning. Apa, maksudku? Jatuh cinta pada bubur ayam buatan kamu. Aku terdiam, mungkin benar dia hanya salah ucap. Tapi, kenapa aku merasa sesuatu ya? Ah, sudahlah. Ya. Kamu sibuk. Kalau tidak sibuk datang ke sini. Ya, aku sare lokasi. Segera meluncur. Oke, perintah Mas Elang melalui ponselnya. Aku mengernyitkan kening menatapnya. Buat apa dia menyuruh Mas Dayat datang ke sini? Kamu beres-beres aja dulu. Sambil nunggu Dayat. Katanya kemudian. Buat apa nunggu Mas Dayat? Aku tadi cuma nanya di mana pasar terdekat. Protesku tak mengerti. Pria itu tak menjawab. Dia mengalihkan tatapan. Kembali fokus ke anak-anakku. Terpaksa aku mengalah lagi. Kuseret koper masuk ke dalam salah satu kamar. Kuberesi pakaian kami di dalam lemari pakaian sederhana yang tersedia di sana. Rencanaku kami akan menggunakan satu kamar saja untuk bertiga. Meskipun masih ada satu lagi kamar yang tersedia. Selesai merapikan pakaian, terdengar sebuah mobil memasuki halaman. Sepertinya Mas Dayat sudah datang. Buru-buru aku keluar. Pria itu terkejut saat melihatku. Bening, kamu di sini? Serunya dengan kedua mata membulat. Iya, Bening tinggal di sini. Jangan beritahu ibu atau siapapun di sana. Bening mau jualan sarapan di sini. Tolong kamu atur semua. Itu ada meja yang ditumpuk. Ada lemari steling. Tolong tata dan bersihkan. Bisa, kan? Mas Elang langsung memberi perintah. Bisa, Mas. Segera saya kerjakan. Sahut Mas Dayat patuh. Tapi, kok bisa Bening bersama Mas Elang? Tanya Mas Dayat masih penasaran. Jangan kamu pikirkan itu. Aku akan mengantar Bening belanja. Bantu aku masuk ke mobil. Perintah Mas Elang lagi. Aku terkejut lagi. Kenapa dia suka sekali memutuskan sesuatu tanpa bertanya dulu pendapatku? Siapa juga yang mau belanja ditemani olehnya? Aku hanya bertanya di mana pasar terdekat. Ning, cepat,
Panggilnya diiringi bunyi klason mobilnya. Terpaksa aku mengikuti kemauannya. Titip anak-anak. Ya Mas. Pamitku saat melihat Mas Dayat tak jeda menatapku. Dia mengangguk. Aku kembali dilanda kebingungan saat Pajero hitam Mas Elang memasuki halaman sebuah mall. Apakah pasarnya ada di dalam gedung berlantai banyak itu? Rasanya tak mungkin ada pasar tradisional di tempat seperti ini bukan? Aku tunggu di sini. Ning. Masuklah. Titahnya saat mobil berhenti dengan sempurna di areal parkir khusus roda 4. Ini. Kamu masih ingat nomor PIN-nya, kan? Imbunya seraya menyerahkan lagi kartu kreditnya yang dulu. Kenapa lagi dia ini? Apakah dia menyuruhku berbelanja baju dan ke salon lagi? Aneh. Maaf, Mas. Saya hanya mau belanja ke pasar tradisional gitu. Bukan ke pesta atau bertemu seseorang yang penting seperti dokter di rumah sakit waktu itu. Jadi buat apa ganti baju dan ke salon? Protesku. Siapa yang menyuruh kamu beli baju dan ke salon? Itu, kutunjuk kartu kredit yang disodorkannya dengan daguku. Aku nyuruh kamu belanja di dalam mall itu. Ning, di dalam sana semua lengkap. Tanya saja petugas di dalam yang kamu butuhkan itu ada di bagian yang mana. Di lantai berapa? Ambil semua bahan-bahan yang kamu butuhkan lalu bawa ke kasir. Serahkan kartu ini. Paham? Oh, begitu. Tapi, aku gak biasa belanja di tempat seperti ini, Mas. Aku mau belanja di pasar saja. Aku bisa bebas milih barangnya. Antar aku ke pasar saja. Ya. Di sana becek, panas, dan desak-de. Kalimat Mas Elang terhenti. Wajahnya tiba-tiba berubah kaku. Kedua matanya membulat sempurna. Menatap ke satu tempat. Kuikuti arah tatapannya. Astaga itu. Nirmala. Dengan siapa dia? Pinggangnya dipeluk erat oleh seseorang sambil berjalan. Tepat di depan mobil Mas Elang. Posisi kami yang masih berada di dalam mobil mungkin tidak dia sadari. Kondisi parkiran di bawah lantai 1 ini juga sangat sepi. Jangan di sini dong. Terdengar suara Nirmala kegelian saat tangan pasangannya meraba di balik gaunnya. Enggak ada orang. Kenapa sih? Kamu ngegemesin tahu enggak? Pria yang di sampingnya bukan menghentikan aksinya malah mengangkat tubuh Nirmala dan menyenderkannya di bumper sebuah mobil. Tak jauh dari mobil Mas Elang. Ngapain tadi lirik-lirik pria lain? Sengaja mau buat aku cemburu. Iya, kata pria itu memegang dagu Nirmala. Tidak. Aku cuma ngetes kamu aja. Ngetes. Kamu berhasil. Aku cemburu. Banget. Jangan di sini. Wow. Mas Elang berpaling saat mulut Nirmala disumbat oleh pria itu dengan bibirnya. Apalagi tangan Nirmala langsung mengalung di leher sang pria. Jelas terlihat kalau Nirmala sangat menikmati dan membalas pagutan pasangannya. Wajah Mas Elang memerah. Lalu tanpa sepatah kata dia menyalakan mesin mobil. Sorot lampu depan mobil langsung tertuju ke sepasang insan yang sedang terbakar hasrat di depan sana. Mereka melepas pagutan dan pelukan. Sempat kulihat Nirmala terpana. Bibirnya menyebut nama Mas Elang. Mobil berjalan mundur. Mencari posisi untuk berbalik. Lalu segera melaju dengan kecepatan kencang. Aku tercekat. Tak bisa berkata apapun. Lagi pula aku harus bilang apa. Satu hal yang kusadari kini. Kalau Mas Elang masih sangat mencintai istrinya, Nirmala. Dan hari ini, tanpa sengaja dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri perempuan itu telah dimiliki pria lain. Sesakit itukah? Mas Sigit, kamu juga berbuat seperti itu padaku. Sakit sekali kurasakan. Sesakit ini jugakah perasaan Mas Elang? Melepas orang yang kita cintai menjadi milik orang lain. Kamu belanja di sini saja. Ucapnya menepikan mobil di sebuah keramaian. Kuedarkan pandangan. Kami berhenti di depan sebuah pasar. Ya, ini yang aku cari. Penuh sesak. Agak becek. Tapi aku merasa sangat familiar. Aku merasa disinilah tempatku. Pria itu memanggil tukang becak yang parkir tak jauh dari tempat kami. Pria yang sudah agak sepuh itu segera menghampiri. Senyum semringah terpancar di wajahnya. Mungkin bayangan rejeki terpampang di depan mata. Entah untuk apa Mas Elang memanggilnya. Pak, tolong nanti antarkan dia pulang ke Jalan M.
Yamin nomor 102. Samping gang kolam, tahu, kan? Kata Mas Elang sambil menyodorkan selembar uang 20.000. Ini cukup, tanyanya memastikan. Pria sepuh itu mengangguk. Turun. Ning, ini. Cukupkan untuk belanjamu. Aku enggak punya banyak uang tunai. Ucapnya menoleh ke arahku. Enggak usah. Mas, aku ambil. Ning, tegasnya tak mau mendengar kalimatku. Terpaksa aku kurai lembaran kertas itu. Hati-hati, titahnya mengingatkanku setelah aku turun dari mobil. Aku mengangguk. Pajero hitam itu pun melaju. Ini saja belanjanya. Mbak, pria penarik becak yang dipesani Mas Elang tadi membantu mengangkatkan barang belanjaanku. Iya, Pak, ini saja dulu. Ini juga sudah sangat banyak, sahutku. Ya. Daftar belanjaan yang sudah kurencanakan semula berubah banyak. Uang pembelian Mas Elang kugunakan juga. Aku nekat menyediakan menu makan siang juga. Tak ada salahnya aku mencoba. Begitu pikirku. Kata orang rendang daging olahanku sangat enak. Kalah rasa rendang di restoran mahal sekalipun. Bahkan banyak pelanggan Bu Ajeng yang khusus datang hanya karena tak bisa melupakan menu daging rendang spesial di restoran itu. Rendang daging itulah yang akan menjadi menu andalanku. Kalau ternyata tidak laku, tidak apa-apa kami akan konsumsi sendiri bersama anak-anak. Toh, daging rendang tidak gampang basi. Sudah semua, Pak, tanyaku meneliti sekali lagi isi beca. Beras, kelapa, daging sapi, daging ayam, bumbu-bumbu, satu tumpuk sayuran, minyak goreng. Sepertinya sudah masuk semua. Sudah kan, Mbak? Sudah Pak, kita berangkat. Baik Mbak. Ternyata jarak dari pasar ke rumah Nek Ayang yang kutempati tidak terlalu jauh. Hanya butuh waktu 15 menit naik beca motor. Buat apa tadi Mas Elang membawaku ke mall coba? Mas Elang, seketika ingatanku kembali pada pria itu. Entah kemana dia sekarang. Mobilnya tak ada di halaman. Hanya ada mobil Bu Ajeng yang dibawa oleh Mas Dayat. Terima kasih, Pak. Kita berlangganan ya. Insya Allah usaha saya lancar. Ucapku menyelipkan selembar uang 10.000 lagi di tangannya. Iya, Mbak kita berlangganan. Tapi ini apa? Tadi sudah dibayar oleh suami Mbak, ongkosnya. Dia menolak uang pemberianku. Ternyata dia berpikir kalau Mas Elang adalah suamiku. Panggil saya Pak Slamet. Saya sering kok lewat sini. Lanjutnya lagi. Ambil saja. Ini bonus buat Bapak. Tidak banyak. Doain usaha saya lancar ya. Sekali lagi terima kasih ya, Pak. Amin. Ya Allah. Semoga usaha rumah makan Mbaknya laris. Amin. Terima kasih, Mbak. Mas Dayat membantuku mengangkat semua barang belanjaan ke dalam rumah. Rumah yang bagian depannya sudah dia sulap menjadi sebuah warung. Meja kursi sudah ditata dengan rapi. Steling kotor dan berdebu tadi sudah dipajang di depan. Bersih dan tampak mewah. Hatiku membuncah. Bahagia sekali. Akhirnya aku punya usaha sendiri. Warung makan seperti cita-citaku sejak kecil. Ya Tuhan. Semoga ini adalah awal yang baik. Ning. Aku mau mengundurkan diri dari restoran Bu Ajeng. Mas Dayat tiba-tiba mengagetkanku. Aku yang sedang menata bumbu-bumbu di dapur segera menghentikan aktivitas. Kenapa? Tanyaku menatapnya. Aku mau, kalau boleh. Aku mau kerja sama kamu saja. Jawabnya menatapku dengan sendu. Tatapan yang selalu kuhindari. Entah. Aku tak suka dia menatapku begitu. Tatapannya terlalu dalam. Begitu memelas. Sedang aku. Sedikit pun tak ada rasa. Bagaimana aku bisa membalasnya? Yang ada aku malah merasa, entahlah. Yang jelas aku tidak suka. Lama-lama aku bisa benci juga kalau begini terus. Boleh ya, Ning. Enggak digaji juga enggak apa-apa. Aku pengen mendampingi kamu. Ning. Aku pengen menjaga kamu dan... Maaf, Mas. Aku belum butuh tenaga kerja. Aku masih bisa mengerjakan ini semua sendirian. Dan satu lagi. Aku merasa tidak nyaman bila ada Mas Dayat di dekat saya. Saya ini seorang janda, calon janda. Sebab hingga detik ini saya belum menerima surat cerai saya. Jadi saya mohon,
Tolong jangan dekati saya. Eim. Sekarang Mas Dayat pulang. Engge. Balik ke restoran Bu Ajeng. Begitu. Ya, Ning. Gumam pria itu menggaruk kepalanya. Terlihat jelas rona kecewa di wajahnya. Mata sayunya berubah kian redup. Iba. Ya. Aku merasa iba. Tapi aku tetap tak cinta. Lagi pula. Mana mungkin aku bisa menerima seorang pria di saat hatikun sedang sangat terluka. Mas Sigit yang melukainya. Masih terasa sangat sakit bila aku mengingatnya. Apalagi saat membayangkan dia sedang bersama Yosa. Saat ini. Entah sedang apa mereka. Bukankah mereka sedang di penjara? Entahlah. Aku tidak yakin. Yosa punya banyak uang. Dia juga punya pengacara hebat. Bisa saja mereka sudah keluar dari penjara. Dan saat ini sedang menikmati bulan madunya. Mas Sigit sedang memeluknya. Mencumbunya. Dan, sudahlah. Cemburu ini masih membakar saja rasanya. Sebenarnya, kalau kamu belum bisa sekarang, aku juga tidak memaksa. Ning. Aku akan sabar menunggu sampai surat ceraimu ada. Aku tersentak. Mas. Nunggu apa? Kenapa kalau surat cerai saya sudah ada? Aku itu sayang sama kamu. Ning. Aku ingin. Maaf. Mas. Saya tidak bisa. Maaf ya. Tolong berhentilah mengejar saya. Sekarang. Tolong Mas Dayat pulang. Ucapku menunjuk pintu depan. Baiklah. Aku pulang. Tapi aku akan tetap menunggu sampai kapanpun itu. Ning. Oh Allah. Pria itu. Bagaimana lagi caranya agar dia paham? Tin. Aku dan Mas Dayat menoleh bersamaan ke arah pintu utama. Lalu gegas berjalan ke depan. Kami berpapasan dengan Nada dan Rara. Nada langsung menarik tangan adiknya masuk ke dalam kamar. Wajah mereka pucat seperti ketakutan. Ada apa? Siapa yang datang? Bersambung.